Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Adi Adis Official. Ya, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan yang kemarin dari tim ambulan Mukendal, yaitu dari Paraan Wonosobo Banjarnegara, dan pulangnya. Seperti apa keseruannya, seperti apa lengkapnya, yuk ikuti terus, tonton terus video ini sampai habis. Baik, ketemu lagi dengan saya di Adi Adis Official, sobat Adis semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja ya, sehat-sehat semua, dan selalu diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan teman-teman dari tim ambulan Mukendal ya. Dari yang kemarin part 1 yaitu dari Sukoharjo sampai Paraan. Nah, yang sekarang yang part 2 ini dari Paraan ke Wonosobo, Banjarnegara, bahkan sampai pulangnya. Oke, buat sobat semua yang baru menemukan channel ini, ya silakan bisa memberikan subscribe, nah, bisa juga like dan komen ya, supaya memberikan semangat bagi kami, bagi saya, untuk selalu menyajikan channel-channel yang bermanfaat. Oke, sobat Adis, teman-teman semua, tentunya ini perjalanan saya dimulai dari Paraan ke Wonosobo, yang sudah tidak asing lagi tentunya dengan pemandangan yang sangat bagus ya, terutama kanan kiri kita, yaitu pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nah, untuk jalannya sendiri sudah sangat bagus ya, dan mulus, sudah bagus dan mulus. Namun tentunya jalur ini adalah jalur yang ya cukup berbahaya dan sering terjadi kecelakaan ya kalau tidak berhati-hati. Karena walaupun jalurnya atau jalannya ini bagus, mulus ya, namun tentunya banyak kabut ya, dan juga ketika terjadi hujan jalannya menjadi licin ya. Nah, ini pemandangan di sebelah kiri kita sangat bagus sekali, tentunya hijau ya, gunung-gunung yang bagus dan hutan yang hijau, membuat perjalanan kita tentunya akan lebih sangat menyenangkan ya, sangat mengasihkan dan tidak membosankan ya. Seperti itu perjalanannya ya, suasananya, pemandangannya sangat bagus sekali. Nah, di jalur ini dari Paraan sampai kira-kira perbatasan ya, Wonosobo, nanti lebih banyak tanjakannya ya, tanjakan yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi ya. Dan ketika jalanan padat, nah di sini tentunya akan membuat jalanan berbahaya, apalagi ketika kendaraan kita tidak dalam kondisi yang kurang atau dalam kondisi yang kurang baik, dan kendaraan-kendaraan tua biasanya ya di sini, karena nanjaknya cukup tinggi, kemudian banyak juga kendaraan-kendaraan besar yang melintas di sini yang bermuatan cukup berat, sehingga perjalanan truk-truk itu biasanya atau bis itu lambat. Nah, ini sangat berbahaya ketika kita di belakangnya, maka harus
fokus dan selalu berhati-hati supaya perjalanannya menjadi lebih baik lagi dan lancar. Nah, seperti kita lihat di depan ini ada pegunungan di depan kita, Sindoro Sumbing ya. Nah, kita lihat jalanannya cukup bagus, namun berliku-liku, kemudian juga tanjakan yang cukup tinggi. Nah, ketika terjadi hujan juga terlihat licin ya. Jadi mesinnya juga harus fit, sistem pengeremannya, kelistrikannya, lampu juga harus bagus juga. Jadi ketika kita akan melakukan perjalanan melalui jalur ini, sebaiknya selalu kita kontrol kondisi kendaraan kita, baik itu mobil maupun motor kita. Karena nanti ketika sudah tanjakan, maka nanti adalah turunan, dan turunannya juga sangat curam ya, sangat curam. Nah, ini pemandangannya sebelah kiri kita, rumah-rumah warga ya, ini ya, sangat bagus sekali. Cuacanya ketika kami melakukan perjalanan ini adalah gerimis ya, gerimis, sehingga ya sebenarnya sangat cukup mengganggu juga perjalanan kita ya. Oke, masih lanjut, masih di perjalanan Parakan Wonosobo, tentunya dengan pemandangan alam view yang sangat indah. Terlihat gunung ini ya depan kita, sangat jelas sekali. Dan tentunya di musim-musim hujan seperti ini kabutnya akan tebal, akan turun tebal. Kita sebenarnya memerlukan lampu kabut gitu ya, supaya pandangan kita ke depan juga lebih jelas lagi, lebih bagus lagi ya, karena harus berpapasan dengan mobil-mobil besar ya, seperti bus, truk dan lain sebagainya. Jalanan cukup padat, jalanan cukup rapat ya ini, karena jalur ini merupakan jalur yang boleh dikatakan jalur yang banyak dilalui kendaraan atau jalur utama dari Semarang sampai ke Banyumas ya. Di sini cukup rapat, cukup padat. Ini sangat indah sekali pemandangannya, sangat bagus sekali. Kami masih bersama tim ambulanmu Kendal, ada ber-13 ambulan melakukan perjalanan dari Sukorejo sampai ke Banjarnegara. Nah, dalam part 2 ini jalur yang kita lalui adalah dari Parakan ya, Parakan Wonosobo sampai Banjarnegara. Kemarin ketika part 1 adalah jalur dari Sukorejo sampai Parakan. Nah, di jalur ini nanti ada beberapa tempat yang beristirahat atau rest area dan tentunya sobat adik semua kalau lewat di sini bisa beristirahat di situ. Nah, misalnya di rest area Kledung, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara Parakan Wonosobo itu ada rest area namanya rest area Kledung. Nah, silakan ketika lewat jalur ini bisa mampir di tempat itu, karena pemandangannya juga sangat bagus dan ada fasilitas yang cukup lengkap seperti taman ya, juga permainan untuk anak-anak dan sebagainya. Ya, ini masih di jalur Parakan Wonosobo. Kita lihat banyak bis-bis juga yang melintas dari arah berlawanan kita. Motor juga banyak ya, cukup padat arus lalu lintas pada hari ini. Nah, di depan juga ada beberapa mobil yang cukup banyak ya, tidak terlalu jauh dari kita. Dengan kondisi cuaca gerimis ya, agak mendung,
mendung, gerimis, akan hujan. Ini terlihat cukup gelap ya, awannya cukup gelap dan banyak kabut-kabut juga di sekelilingnya. Baik sobat Adi semua, ini kita sudah nyampe di hampir ledung ya, Nah, terlihat di kanan kiri kita hijau ya, pohon-pohon hijau dan hutan-hutan ya. Kalau di lebih dalam lagi ini hutan-hutan. Kalau nanti ada titik-titik atau tempat untuk bagi pencinta pendaki gunung, ini ada titik-titik atau pos-pos untuk melakukan pendakian. Ini adalah di jalur Parahan Wonosobo ini ya, yaitu di pendakian Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing. Di jalur ini juga sebenarnya banyak tempat-tempat wisata ya, ada ledung tadi ya, dan juga bisa ke Telaga Menjer dan lain sebagainya. Jadi banyak wisata atau destinasi wisata pilihan di sini di jalur ini ya, dan juga bisa dijadikan pilihan ketika sobat Adi semua lewat jalur ini kemudian pengen mampir di tempat itu ya, termasuk wisata alam kosong yang ada di jalur ini ya. Baiklah sobat Adi semua, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman semua, sobat Adi semua yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, like, dan juga komen ya. Bisa juga di share ke teman-teman yang lain ya. Ini nampaknya kita sudah mulai sampai di Kletek ya, ledung ya. Ledung. Nah, nanti kita lihat, kita lewati rest areanya. Nah ini seperti ini rest areanya, rest area Ledung. Mungkin ketika teman-teman sobat Adi semua lewat bisa mampir di sini untuk sekedar istirahat. Nah ini perbatasan Parahan Temanggung, maksud saya adalah Parahan Wonosobo ya. Jadi Parahan itu Temanggung, kemudian di sini ada perbatasan Wonosobo. Nah ini kita lihat, selamat datang Wonosobo asri ya. Nah ketika sudah melewati perbatasan ini, nanti perjalanan kita lebih banyak menurun, jalannya lebih banyak menurun. Kalau tadi dari Parahan sampai Ledung ini tadi lebih banyak tanjakan-tanjakannya. Nah, ketika sudah sampai di perbatasan ini, kebalikannya nanti adalah kita lebih banyak turunan-turunannya, sehingga kita harus benar-benar fokus, hati-hati, dan pengereman dari kendaraan kita juga harus kita perhatikan. Nah, sangat bagus sekali ya jalanannya, masih mulus, bagus. Nah kita terpaksa kita skip ya, kita sudah sampai di Banjarnegara. Suasana di alun-alun, teman-teman yang dari ambulanmu sudah mulai berparkir di sini banyak sekali. Nah ini terlihat Masjid An-Nur, yaitu yang ada di alun-alun Banjarnegara. Nah sebenarnya masih banyak perjalanan kita masih jauh ya, tapi durasinya biar tidak terlalu panjang, maka ya terpaksa harus saya potong supaya tidak membosankan. Nah di sini kita lihat ambulan dari berbagai daerah, teman-teman kita sudah mulai berkumpul banyak sekali. Ada yang dari Klaten, dari Semarang, dari Solo ya, dan banyak lagi berkumpul di sini ya, untuk mensukseskan acara forum ambulanmu dan pengukuhan
driver ambulanmu se-Jawa Tengah. Kita lihat ambulan yang berjejer-jejer sangat rapi. Ada dari Kabupaten Kendal, ya, dari Kabupaten Klaten, kabupaten lain-lainnya, ada Semarang juga, Batang juga ada, Pekalongan. Ini kita lihat suasana di alun-alun Banjarnegara ya, negara dengan slogannya Gilar-Gilar. Sangat indah sekali alun-alunnya, sangat luas dan cukup ramai ya, dengan tentunya ciri khas tertentu di Banjarnegara, yaitu dawet ayu. Silakan bisa mencoba ketika mampir di Banjarnegara, minuman khas yaitu dawet ayu ya, harus dicoba sampai sini. Nah ini situasinya seperti ini di alun-alun Banjarnegara ya. Ya, kita lanjutkan untuk perjalanan pulangnya. Nah, untuk perjalanan pulang kita tidak melewati Wonosobo Parahan, tetapi dari Wonosobo kita mengambil arah kiri, yaitu arah ke Dieng. Nah, kemudian dari Dieng atau sebelum Dieng nanti kita ambil arah atau kita ambil jalan ke Tambi. Nah, nanti terakhir adalah sampai di Ngatirjo kemudian ke Sukoharjo. Kenapa kita ambil arah ini? Yang pertama adalah lebih efisien ataupun lebih dekat ya. Dan yang kedua adalah pemandangannya juga sangat bagus, sangat indah sekali. Bisa kita lihat di sini ya. Walaupun jalannya lebih sempit ya, lebih sempit daripada yang Wonosobo, tapi bagus, mulus ya, dan tidak terlalu tanjakan karena kita arah ke pulang, jadi nanti lebih banyak turunan-turunannya. Dan tentunya yang sangat mengasihkan adalah pemandangannya. Kita lihat di sini kanan kiri kita pohon-pohon ya yang sangat rapi, dan tentunya yang sangat luar biasa indahnya ya. Ini kita melewati kebun teh Tambi ya, kebun teh Tambi yang indah sekali, dan tentunya juga udaranya yang segar, yang sejuk. Ini membuat perjalanan kita semakin menyenangkan, semakin asik ya. Bagi sobat Adi semua yang mau ke Dieng juga bisa melewati jalur ini ya, dari Ngatirjo, Tambi, kemudian sampai ke Dieng. Tentunya dengan view pemandangan yang sangat bagus sekali. Nah, kita lihat di sini di kanan kiri kita kebun teh yang hijau, tentunya dengan hawa yang sangat sejuk ya, bahkan dingin, membuat perjalanan ini semakin mengasihkan, semakin menyenangkan ya. Nah ini ya, jalanan cukup bagus, mulus ya, namun perlu diperhatikan jalannya cukup sempit ya, sehingga ketika terjadi simpangan dengan kendaraan lain atau mobil lain, terutama mobil-mobil truk yang besar, ini harus berhati-hati ya, harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai tergelincir ya. Nah ini kita lihat pemandangan yang luar biasa, yang sangat bagus, dan juga terdapat beberapa hotel ini ya, penginapan. Jadi ketika sobat Adi semua mau ke Dieng mungkin bisa menyewa di sini ya. Nah ini kita lihat kebun teh yang hijau, yang rapi, bagusnya. Ini ada tempat wisata juga di sini. Kita coba berhenti sejenak. Nah, kita
menikmati dulu keindahan alam ini. Nah ini ya, jalan cukup sempit dan di sebelah kiri juga jurang ya, jadi harus berhati-hati, remnya juga harus benar-benar bagus, termasuk mesinnya ya, jangan sampai mesinnya jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harus benar-benar fit ketika melewati jalur ini. Nah, tanjakannya cukup tinggi, namun setelah tanjakan nanti lebih banyak turunannya ya. Ya, alhamdulillah tidak terjadi hujan, tetapi masih mendung ya, sehingga terlihat masih gelap, cuacanya gelap. Nah, kita coba berhenti sejenak di sini. Ada rest area Tambi di sini. Ya, sambil mendinginkan mesin ya. Baik sobat adik semua, seperti itu perjalanan kami atau informasi kami, perjalanan dari arah Paraan, kemudian Wonosobo ya, kemudian alun-alun Banjarnegara, dan terakhir adalah jalur Tambi Dieng sampai ke Ngadirejo. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, sobat semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Yuk healing-healing terus, jalan-jalan terus supaya badan menjadi fresh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.